Setelah kita keluar dari Vivo Mall, maka kita akan disuguhkan pemandangan yang luar biasa seperti ini. Perpaduan antara karya Tuhan dan juga karya anak manusia. Kali ini saya mau menuju ke Sentosa Island dengan berjalan kaki. Kalau untuk tahun sebelumnya saya pernah juga ke Sentosa Island, yaitu ke Universal Studio Singapura. Itu naik monorail yang ada di sebelah sana, di atas posisinya. Nah, untuk kali ini aku mau coba jalan kaki sejauh 500 meter. Karena memang untuk jalan kaki di Singapura itu nyaman banget, aman dan juga bersih. Karena memang untuk pejalan kaki fasilitasnya super duper disiapkan oleh pemerintah Singapura. Situasinya seperti ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bawa orang tua yang memang mau jalan kaki atau berolahraga, di sini pemerintah Singapura menyiapkan seperti lift seperti ini yang bisa berjalan seperti di sebelah kanan saya. Nah, selain itu juga atapnya juga tertutup, jadi relatif lebih teduh untuk berjalan kaki di sini. Dan juga kita bisa lihat pemandangan alam laut Singapura yang begitu menakjubkan dan warnanya sangat biru sekali airnya, teman-teman. Dan ini dia untuk pedestrian, untuk pejalan kaki, nyaman banget. Jadi ini adalah pengalaman pertama juga buat AA ke Sentosa Island dengan berjalan kaki. Kalau seandainya fasilitasnya kurang memadai seperti ini, mungkin saya juga tidak akan jalan kaki ya, atau juga naik monorail seperti tahun kemarin. Tapi kali ini karena melihat fasilitasnya yang luar biasa seperti ini, mau nggak mau saya harus cobain. Nanti setelah teman-teman melihat petunjuk arah seperti ini, karena banyaknya tempat-tempat yang sedang direnovasi, jadi kita harus terus melihat petunjuk arah supaya kita nggak nyasar ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini hanya satu jalur, tapi juga dikasih rambu untuk petunjuk arahnya. Dan ini menuju ke wahana yang pertama atau tempat destinasi wisata yang pertama di Sentosa Island, yaitu Universal Studio Singapura. Nah, nanti teman-teman setelah dari Vivo Mall berjalan kaki, yang pertama ditemuin adalah Universal Studio Singapura. Seperti ini teman-teman. Ya, segini. Sayang banget sudah lihat bola dunianya Universal Studio Singapura, tapi kita nggak masuk ke dalam. Aduh, gregetan banget sih. Padahal lagi ada Minion yang terbaru ya. Tapi ya sudahlah, karena banyak kawasan di Sentosa Island Singapura ini yang belum pernah saya cobain. Jadi kita mau nyoba ke tempat-tempat lain yang mungkin bisa memberikan pengalaman dan jurnal terbaru untuk teman-teman semua ya. Setelah kita melewati Universal Studio Singapura, nah ini kita harus lurus ke sana, lurus terus ke sebelah kanan, dan ini kita akan melewati eskalator. Jadi buat teman-teman yang sudah berada atau sudah mengetahui Universal Studio, pastinya tahu tempat ini. Ini biasanya banyak sekali orang-orang yang berteduh ataupun sambil makan, sambil duduk-duduk, karena memang di tempat ini difasilitasi tempat untuk duduk-duduk. Nah, kalau sebelumnya pada tahun kemarin AA ke Singapura di Universal Studio, di sini banyak banget figura-figura kelinci yang berjejeran. Nah, kali ini karena adanya Minion Land yang baru buka, jadi mungkin promonya adalah Minion Land. Nah, kita langsung naik menuju ke eskalator yang memang sudah disediakan seperti ini. Jadi teman-teman setelah tadi ketemu Universal Studio, langsung lurus aja. Nah, ini kita langsung ketemu eskalator seperti ini. Kita langsung naik ke atas dan nanti akan terus menuju ke ujung sana. Jadi di sana tuh ada banyak banget destinasi yang sebenarnya yang tersembunyi juga dan gak banyak orang tahu.
Karena kebanyakan orang Indonesia ataupun teman-teman yang baru ke Singapura pasti tujuan utamanya adalah Universal Studio Singapura kalau lagi main di Sentosa Island. Nah, padahal di kawasan ini banyak banget destinasi yang tentunya sangat-sangat menakjubkan dan juga bagus-bagus banget. Teman-teman wajib banget buat datengin yang lainnya. Ada pantainya juga. Di sini juga ada permainan-permainan, ada gondolanya juga, dan juga satu lagi ada Museum Madame Tussauds. Nah, teman-teman harus tahu nih arahnya. Jadi setelah ketemu Universal Studio, naik eskalator 2 kali. Jadi pertama kali naik, nah ini ketemu eskalator yang kedua. Ini tetap naik ke atas ya teman-teman. Jadi posisinya itu masih ada di atas dan nanti jalannya tuh masih ada lurus lagi teman-teman ke sana. Buat kalian yang mau olahraga, hobi jalan kaki, yang lagi ruwet pikirannya atau yang introvert, nah bisa banget nih buat jalan ke tempat ini sendirian, mungkin menikmati Sentosa Island dengan modernisasinya, dengan alamnya, dengan kulturnya, bangunan yang megah. Aduh, ini menambah banget imunitas kita nih pada saat kita ke Sentosa Island. Atau gampangnya teman-teman bisa mengikuti jalur monorail seperti ini. Karena ini lurus ya teman-teman. Jadi garis monorail ini akan menuju ke stasiun akhir di sebelah sana di ujung. Nah, ini kebetulan monorailnya akan lewat ya, keretanya. Jadi kita tunggu dulu. Karena ini pemandangannya luar biasa banget dan keren banget. Kita bisa menyaksikan langsung monorail berjalan di samping seperti ini dan kita berjalan kaki tepat berada di sampingnya. Sentosa. Warna pink lagi teman-teman ya kan? Keren banget ini. Oke, kita lanjut ke perjalanan selanjutnya. Sekarang kita sudah berada di Sensoryscape. Jadi Sensoryscape menghubungkan Resort World Sentosa bagian utara dengan pantai-pantai indah di selatan Singapura, menciptakan pengalaman multisensorial yang mendalam bagi pengunjung dari berbagai belahan dunia. Dengan luas mencapai 30.000 meter persegi, Sensoryscape merupakan oase yang menyatukan alam, desain, dan teknologi dengan sempurna. Pengunjung diajak untuk merasakan keanekaragaman hayati Sentosa Island melalui serangkaian taman sensorial yang menakjubkan. Dari Lookout Loop yang menghadirkan pemandangan indah hingga Turtle Trellis yang memanjakan indera sentuhan, setiap elemen di Sensoryscape dirancang untuk menginspirasi dan menyenangkan tamu dari segala usia. Keren banget ya teman-teman. Jadi di Singapura ini benar-benar teliti dan juga merancang segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan teknologi dan juga alam menyatu dengan sempurna. Menuju ke destinasi berikutnya, sekarang AA mau coba datang ke pantai. Pantainya Singapura itu seperti apa? Wah, ini penasaran banget sih. Kalau kita di Indonesia tentunya kalau urusan pantai itu banyak banget dan beragam banget. Nah, sekarang AA penasaran untuk pantai yang ada di Singapura. Kita sudah sampai di destinasi berikutnya, yaitu di Siloso Beach. Nah, ini tuh pantai pasir yang ada di Singapura, namanya Siloso Beach di kawasan Sentosa Island. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam ya, teman-teman. Nah, perlu teman-teman tahu, untuk beberapa destinasi wisata di Sentosa Island ini free alias gratis ya, teman-teman. Kayak tadi ada sensorial scape, ada juga pantai seperti ini. Nah, ini tuh nggak bayar alias free. Nah, buat teman-teman yang rindu sama pantai, bisa datang ke Siloso Beach seperti ini. Ada banyak banget anak-anak dan keluarga yang tengah bermain pasir putih di tempat ini. Di Siloso Beach juga kita bisa melihat kapal-kapal yang tengah menunggu antrian untuk mendarat ataupun bersandar di pelabuhan Singapura. Seperti ini.
Jadi kita bisa langsung melihat kapal-kapal tongkang yang sebanyak ini. Keren banget ya teman-teman pemandangannya. Selain pantai untuk hiburan keluarga, di Siloso Beach juga kita bisa melihat kapal-kapal yang tengah antri untuk mendarat di pelabuhan Singapura. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Ini masih di Siloso Beach. Jadi pantai ini selain untuk rekreasi keluarga juga bisa untuk water sport, olahraga air seperti ini. Nah, itu banyak banget anak-anak muda Singapura yang memang hobi dan suka olahraga laut atau water sport, olahraga air. Nah, bisa banget datang ke Siloso Beach seperti ini. Jadi buat teman-teman yang bosan ke Singapura, apa sih cuman di kota aja, di gedung-gedung perkantoran, gedung-gedung pencakar langit, ataupun kawasan-kawasan belanja. Nah, datang ke Siloso Beach bisa main water sport dan ini hal unik yang mungkin ada di Singapura. Setelah kita puas bermain pantai dan melihat-lihat permainan juga arena wisata di destinasi Siloso Beach, kita langsung menuju ke shuttle karena AA sudah lelah berjalan kaki. Sepertinya kita harus nyari shuttle bis yang mondar-mandir bolak-balik di jalanan Sentosa Island ini. Jadi pengunjung yang memang ingin naik shuttle ataupun bus di kawasan Sentosa Island ini juga termasuknya free dan fasilitas yang diberikan Sentosa Resort untuk pengunjung. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau memang capek kakinya lelah, teman-teman bisa langsung cari shuttle atau bus stop untuk bisa naik bus shuttle menuju ke destinasi-destinasi yang berikutnya. Lumayan cukup jauh, tapi sudah nampak terlihat dari kejauhan ada banyak bus shuttle yang sedang menunggu penumpang di ujung sana dan sepertinya kita juga akan mengarah ke sana dan akan naik shuttle dan akan menuju ke destinasi berikutnya. Nah, nantinya rencananya AA mau naik gondola ataupun mau coba masuk ke Madame Tussauds mungkin atau mau naik wahana lain yang belum pernah dicobain di Sentosa Island. Nah, tentunya nanti kita mau berhenti di salah satu destinasi yang memang belum pernah dicobain. Setelah kita naik shuttle ini dulu ya, teman-teman. Dan ternyata shuttle-nya cuman sampai Sensoriscape di sini. Aduh, ya jalan kaki lagi nih. Gak apa-apa lah. Buat teman-teman pasti nggak ada capeknya buat memberikan jurnal video perjalanan di Singapura ini. Dan akhirnya kita jalan kaki lagi di Sensoriscape ini. Tapi nggak apa-apa, memang seseru ini buat jalan kaki di Sensoriscape. Nah, buat temen-temen yang mau datang ke Sensoriscape, ini ada baiknya di jam-jam tertentu karena ada pemandangan unik dan pertunjukan unik yang tersedia di tempat ini. Dan kalau AA saranin untuk menemukan 7 pengalaman unik di Imagineer di waktu luang kamu, nah teman-teman datang di jam 19.30 hingga 21.15 waktu Singapura. Nah, itu dia. Jadi setengah 8 sampai jam 9 teman-teman bisa datang ke tempat ini. Tentunya ada banyak banget beragam pertunjukan yang bisa teman-teman saksikan di Sensoriscape ini. Jadi seni teknologi dan modern seperti ini bisa dipadukan dengan alam dan juga seni dari warga Singapura sendiri. Ini benar-benar pemikiran yang cukup jauh dan juga tajam yang bisa mereka lakukan untuk pariwisata di kawasan Singapura ini. Ini keren banget sih. Jadi perpaduan modern ada, alamnya pun ada, semuanya menyatu menjadi satu sehingga menjadi sebuah hasil karya seni yang luar biasa. Dan teman-teman bisa datang ke tempat ini dengan free alias gratis. Kapan lagi ya? Nah, untuk tadi kalau teman-teman mau menyaksikan berbagai macam pertunjukan dan juga keindahan dari Sensoriscape ini, teman-teman datang di malam hari mulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 9 waktu Singapura. Nah, itu adalah waktu-waktu yang baik dan tepat untuk teman-teman datang ke Sensoriscape.
Teman-teman yang hobi foto, suka foto dengan latar pemandangan yang indah, tempat ini adalah bagian dari kamu. Jadi teman-teman yang suka foto, tempat ini bener-bener AA saranin untuk didatengin kalau lagi ke Singapura atau lagi jalan-jalan ke Singapura. Nah, di depan sudah ada pertunjukan baru lagi dan ini baru lagi AA lihat dan baru pertama kali juga ngelihatnya. Ini ada macam awan-awan apa kira-kira tuh ya. Jadi di tengah teriknya sinar matahari Singapura, pemerintah Singapura membuat taman seperti ini yang terbuat dari uap-uap air. Ini nggak bahaya ya teman-teman, justru ini lebih lembab. Jadi kita ketika datang ke dalam seperti ini, banyak sekali anak-anak yang sedang bermain, berasa dan berada di awan ataupun di kayangan sana. Tapi sebenarnya ini berada di daratan. Dan ini keren banget. Ada banyak awan di sini yang terbuat dari air tentunya. Dan ini aman banget. Dan ini tuh bikin lembab, jadi nggak terlalu panas dengan di tengah teriknya. Akhirnya kita sudah sampai kembali di tempat ini, di lantai 2 yang tadi kita pertama naik eskalator dari Universal Studio Singapura. Nah, ini tuh berada di lantai 2-nya yang setelah kita naik eskalator 2 kali. Nah, kita sudah sampai di sini kembali, artinya kita harus turun 2 kali lagi untuk mencapai ke Universal Studio kembali. Nah, kita sudah sampai di Universal Studio di depannya dan nanti kita akan jalan menuju ke Vivo Mall kembali yang 500 meter lagi. Nggak apa-apa. Jalan-jalan itu kan sehat ya teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa kalau ke Singapura, ke Sentosa Island, jangan lupa melipir ke tempat-tempat yang lainnya karena bukan hanya Universal Studio, tapi juga ada banyak banget destinasi wisata yang bisa teman-teman datangi. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti segitu banyaknya video perjalanan AA di Singapura. Dan terima kasih banyak sudah like, subscribe, sudah komentar positif. Yuk kita bangun sama-sama channel ini lebih baik lagi. Thank you.